Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, amin. Teman-teman, kalian pasti sudah tidak asing atau sudah sering menggunakan kata anggaran pada kehidupan sehari-hari kalian. Contohnya mungkin kalian ingin mengajukan suatu proposal ke orang tua kalian untuk membeli handphone dengan budget 8 juta. Atau mungkin kalian secara tidak sadar bertanya kepada salah satu teman kalian tentang saya bagusnya membeli hadiah apa ya dengan budget 200.000 untuk teman saya yang lagi ulang tahun. Nah, tetapi apakah konsep anggaran seperti itu yang akan saya bahas di video kali ini? Maka dari itu, alangkah lebih baiknya teman-teman menyimak ya. Sebelum ke pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Yuni Anggreni dari kelas 1 K32 dengan NPM 111222495, jurusan Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke videonya ya. Anggaran. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu anggaran? Anggaran merupakan perencanaan yang rinci untuk masa depan yang dinyatakan secara kuantitatif dan lebih spesifik, memperlihatkan bagaimana sumber daya didapat dan digunakan pada periode waktu tertentu dengan mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Nah, dalam artian kuantitatif di sini artinya dinyatakan dalam angka. Contohnya berupa uang ya. Selanjutnya, di sini ada karakteristik anggaran. Karakteristik anggaran yang pertama itu dinyatakan dalam satuan moneter dan didukung oleh satuan non-moneter seperti misalnya unit produksi ataupun unit terjual. Yang kedua, mencakup periode waktu tertentu. Nah, anggaran ini karena karena anggaran merupakan perencanaan untuk masa depan, biasanya anggaran itu dibuat oleh suatu perusahaan kurang lebih sekitar 1 tahun ya biasanya. Yang ketiga, mengestimasi profit potensial suatu bisnis. Nah, yang selanjutnya ini ada merupakan komitmen manajemen. Artinya semua manajemen bertanggung jawab atas pencapaian tujuan yang telah dianggarkan. Yang kelima, usulan anggaran dievaluasi dan diperiksa oleh orang-orang yang berwenang. Misalnya, suatu perusahaan telah menulis usulan anggaran. Nah, maka sebelum disahkan anggaran tersebut harus disetujui oleh orang berwenang. Contohnya seperti CEO. Yang keenam itu, pada saat anggaran disetujui, maka anggaran tuh hanya dapat diubah hanya pada kondisi tertentu. Jadi tidak bisa seenaknya diubah saja ya teman-teman. Yang ketujuh, melakukan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya secara berkala. Hal ini agar anggaran dan tujuan perusahaan dapat dicapai dengan lancar. Selanjutnya, dalam menyusun suatu anggaran tentunya diperlukan beberapa syarat. Nah, adapun cara penyusunan tersebut, yang pertama, realistis. Artinya realistis, anggaran diharapkan dapat dicapai sesuai dengan keadaan saat ini, tidak terlalu optimis dan juga tidak terlalu pesimis. Yang kedua, luas, artinya tidak kaku dan berpeluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang berubah. Yang ketiga, berkesinambungan, artinya membutuhkan perhatian secara terus-menerus dari semua departemen maupun dari semua yang terlibat dalam satu perusahaan. Yang keempat itu ada partisipatif, artinya membutuhkan partisipasi dari keseluruhan perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah tercermin dalam suatu anggaran yang sudah dibuat. Yang kelima itu edukatif, artinya dapat mendidik karyawan dan manajemen untuk bekerja sesuai dengan komitmennya. Selanjutnya itu ada komunikatif. Anggaran dapat digunakan sebagai alat komunikasi antar departemen. Nah, departemen dalam suatu perusahaan sendiri itu ada 4. Ada departemen marketing, departemen keuangan, HRD, dan juga departemen produksi. Kemudian ada integratif. Artinya anggaran harus dapat menyatukan pelaksanaan semua kegiatan bagian dalam suatu laporan anggaran. Selanjutnya itu ada syarat koordinatif. Artinya anggaran itu dapat mengkoordinasikan semua departemen untuk mencapai
perusahaan tersebut. Baiklah, sekian materi anggaran yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan kata dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.